menangani badannya keluar kota gitu, banyak sekalian gitu. Ya distributor, pakai distributor gitu. Tapi biasanya yang tradisional, yang kecil-kecil itu mereka tahu belinya sedikit gitu. Jadi sampai segitu silakan. Terima kasih saya lebih senang berarti interaksi. Mbak ini mau ngobrol. Oke. Saya masih punya anggota lagi. Dan banyak yang luar biasa juga. Kalau misalnya di kota-kota besar nggak mungkin lah, kalau misalnya kita mencari yang tradisional. Kalau di kota besar kan jarang ya yang bisa buat secara tradisional. Paling bandingnya 100:1 gitu. Jadi kalau misalnya keenakan memang kalau yang tradisional memang rasanya lebih kurang. Desa lebih biasa. Di kota kita jarang sekali kita bisa yang seperti itu. Kecuali kalau kita hidup di kampung ya memang kebanyakan malah yang tradisional. Kota mana? Malang. Malangnya jauh gitu kan. Mengenai distributor ya, itu ini yang kita bahas adalah perusahaan tempe. Okay. Ketika kita membahas distributor, kayaknya terlalu Ibunya nggak tempe ya? Kayaknya terlalu panjang gitu dah. Karena waktu masa tempe itu nggak sampai lama. Satu hari satu malam itu sudah jadi kayak gitu. Kalau misalkan membuat segitu banyaknya, terus kita butuh waktu ke tempat tujuan kita, apa nggak terlalu lanfe ya gitu. Misalkan ambil sejen gitu lah ya. lanfe sejen. Misalkan Orang tuh. jadi kalau misalkan perusahaan yang tradisional itu lebih terarah karena mereka nggak mungkin paling banyak cuma beberapa kilo. Misalkan perusahaan yang modern kan nggak mungkin buat 1 kilo. Menurut kalau Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan punya agen-agen tertentu. Terus agen-agen itu nanti disalurkan ke pasar-pasar. Sedangkan pengunjung pasar itu Tuan gua saya pinter nih. orang. Nah, Kalau yang tradisional kan yang buat barang cuma tertentu, kadang juga nggak sampai ke pasar. Nggak, sekarang juga. Bisa gitu. Kalau perusahaan yang besar itu pasti udah punya konsumennya, jadi mereka nggak takut. Nggak bisa kan bahas itu nggak ada istilah kayak gitu. Kalau perusahaan semuanya, kita punya perusahaan besar tapi takut produk kita nggak dibeli, ya itu sebenarnya udah takut sendiri, kita udah takut dengan bayang-bayang. Sedangkan kita sebagai pembisnis itu jangan takut dengan risiko yang ada, betul nggak? Saya perlu garis bawahi. Oke. Bukan takut apa nggak takut sebenarnya. Kasih ini kan? Bener-bener dikasih banyak itu. Terus apa? Bukan takut nggak takut. Kalau misalkan saya takut, saya nggak takut. Kalau misalkan orang yang otaknya yang sudah setengah-setengah, saya nggak takut, saya punya modal, saya punya kemampuan, tapi mereka nggak memikirkan ke depannya dia bangkrut. Nah, jadi bukan antara takut sama nggak takut. Pebisnis itu kan ada itu di teori apa ya? Ya. Itu tidak memikirkan jangan kita mengambil keputusan dengan takut resikonya. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan apapun resiko itu punya bisnis seperti itu. Ada lagi, kalau semuanya tadi yang dibahaskan tempe ya. Kalau Udah itu nggak laku, dia akan mengolah tempe itu menjadi fake. Jadi kalau itu nggak mau busuk dong. Oke ya, terima kasih dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya tadi jawabannya gampang, jawabannya langsung itu. Kenapa bukan takut atau nggak takut, tapi rasional atau enggak gitu loh. Rasionalnya berapa? Jalan kurnya di mana? Jalan kurnya juga sama. Jawabannya di kelompoknya Mbak Tanti nanti namanya peramalan, ya kan? Forecasting kan kalian? Itu semua jawabannya dari situ. Iya, dia tanya duluan sebenarnya. Itu tetap tanya lagi waktu di kelompok ini ya. Oke, untuk yang tadi yang perlu saya tanggapi untuk presentasinya excellent ya Mbak Helen, sama sekali tanpa teks, keren banget. Terus kelompoknya juga jawabnya langsung. Kelompok satu tadi yang ingin tiga balance Pak ya. Sendiri aja. Lebih gede-gede. Kemudian saya di mana?
Kita tadi yang sedikit saya ingin tanggapi ya, yang pertanyaan regulasi. Apa sih itu regulasi lingkungan? Regulasi itu adalah aturan-aturan lingkungan. Jadi kan sekarang ini kayak di Indonesia, pernah dengar istilah go green nggak? Pernah dengar nggak? Go green, global warming, banyak banget kan kayak gitu. Jadi yang namanya regulasi lingkungan itu adalah aturan-aturan di mana biasanya itu perda, masyarakat itu mereka tuh nggak mau lingkungannya rusak. Jadi misalnya limbahnya harus diolah dulu. Limbah itu pada tahap pengolahan berapa baru boleh dibuang seperti itu. Jadi banyak sekali aturan kan kayak kita coba masak itu kan nggak sembarang langsung dibuang. Mereka olah dulu sampai pada tingkat berapa sih emisinya, berapa sih karbon dioksida yang dikeluarkan itu baru boleh dilepas ke lingkungan seperti itu. Jadi regulasi di sini kita lihat, nah perusahaan kita ini sanggup nggak sih mematuhi yang namanya regulasi di daerah itu? Kalau misalnya nggak sanggup, ternyata tinggi kok nggak boleh banyak syaratnya gitu. Thailand kan kayak gitu kan, syaratnya benar-benar jaga, banyak sekali syaratnya. Kita nggak mampu, teknologi kita tuh nggak menjangkau, jadi otomatis kita nggak bisa dong bangun di situ. Gitu. Itu adalah sebuah regulasi lingkungan. Terus tadi ada lagi masalah harga rendah ya Mas ya. Harga rendah, kayaknya Mas tadi nggak mau banget. Kok bisa ya harga itu rendah? Nggak masuk akal Bu, harga itu bisa rendah. Nggak masuk akal Mbak. Namanya harga. Dibilang kerendahan sebuah harga itu adalah, kalau saya bilang itu adalah relatif. Mungkin bagi seorang pengusaha kecil itu mahal banget, tapi bagi seorang Sardino atau seorang yang punya karir itu siapa namanya itu? Yang jadi banget yang punya global. Oh, selanjutnya ya, amin gitu. Ya, Ini karir free selanjutnya. Kak Sardino itu enggak ya, walaupun dia harus investasi di awal itu mahal kayak ini. Saya mau bangun nih, mau bangun atos lah, atau saya mall gitu. Tanahnya awalnya kosong, mall itu begitu saya bangun kan besar itu, investasinya banyak. Akhirnya rame lah di situ. Jadi investasi saya akan lebih tinggi itu nantinya. Jadi harga tinggi itu jadi kita nggak bisa mencerminkan, nggak mungkin lah kalau misalnya kita tuh ada harga rendah itu nggak mungkin. Nah, tapi dilihat dulu itu sebenarnya adalah sebuah investasi masa depan, di mana namanya fluktuasi dan rupiah itu selalu naik kan. Gitu. Jadi namanya investasi itu nggak akan pernah turun seperti itu. Tadi ada lagi yang masalah tradisional ya, perusahaan tempe nih, masalah tempe yang nggak berujung dari yang ini diinginkan oleh Ferry Tempe. Kalau saya bilang, yang namanya itu semuanya tergantung yang namanya segmentasi pasar mana yang teman-teman mau tuju. Mungkin nanti akan dibahas lagi sama Mbak Dia ya, itu di majelis masalah, di mana yang namanya ada sebuah segmentasi sebuah pasar itu. Oke, mungkin tradisional dengan mempetakan sebuah rasa, taste, cita rasa, itu mungkin bagus. Tapi bagaimana pemenuhan kuantitasnya? Terus kita tuh mau nembaknya itu nembak pasar seperti apa? Menengah ke bawah kah? Atau menengah ke atas? Seperti itu. Mungkin kalau kita menggunakan teknologi yang modern, gimana yang higienis banget, itu mungkin kita bisa memberikan sebuah jargon yang mungkin kita benar-benar higienis, nggak pakai injek tuh namanya kedelainya tuh kayak tradisional gitu kan. Kadang kan injek tuh di Malang tuh kalau saya lagi survei TV tahu ada yang injek itu kedelainya ada itu injek kayak gitu di sana kayak gitu. Jadi tesnya banget ya, tes banget gitu kan, nah, kayak gitu. Jadi terus yang tadi ya masalah penanganan produk ke distributor yang namanya produk tempe, kita nggak bisa mengejas kalau produk kita itu produknya tempe, gampang rusak, 3 hari 2 hari busuk, berarti nggak bisa dari distributor. Kalau gitu pikiran kita nggak berkembang dong namanya usaha. Itulah perlunya teknologi. Disitulah kita perlu memodernisasi, mengupgrading teknologi kita, pakai kontainer dengan cooling berapa derajat. Kalian tahu Uni Presiden? Tahu nggak? Uni Presiden di Taiwan? Ya, pernah ke perusahaan itu nggak? Belum pernah ya? Ada nggak ya di UT ya? Itu saya juga urus sekali kan sebenarnya ke perusahaan itu. Jadi mereka itu sistemnya itu udah sangat-sangat modern, di mana mereka itu fresh kan? Kita tempe 3 hari, mereka nasi kayak gitu yang sore datang pagi sore udah bau gitu kan istilahnya. Sementara mereka harus makan mendistribusikan ke seluruh Taiwan. Gimana coba caranya itu? Yang hanya berapa jam waktunya, kalau nggak laku bau buang gitu kan. Ya itu namanya mereka pakai kontainer box kontainer di mana boxnya itu bisa ngontrol
suhunya benar-benar masuk itu udah barangnya tetap bisa masuk sampai terjaga, jadi fresh, kita konsumsi fresh masuk nasi enak gitu. Itulah perlunya sebuah modernisasi teknologi seperti itu ya, Mas Taufik. Yang perlu saya tanggapi dari kelompok 1 ini mungkin sedikit ada missing ya. Missingnya itu di bagian yang masalah ini, teman-teman nggak gini. Mungkin saya akan tanyakan gini. Misalnya ini kan tadi ada banyak nih faktor teman-teman kasih. Dari segi kita ambil aja yang paling nasional ya, yang paling banyak, yang namanya regulasi, yang namanya mana ya slide-nya? Nih, terdapatnya pasar, tersedianya material, tenaga kerja, bla bla bla, oleh pemerintah. Terus dari segi setnya juga ya, banyak kan, dari segi punya daerahnya, punya jalannya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Anda adalah seorang CEO nih, Anda adalah seorang pengusaha yang akan membuka peluang baru. Sedangkan ini ternyata dia itu punya pasar bagus, pasarnya bagus, tapi dia nggak punya material, Terus tenaga kerjanya ada, tapi PLN pun nggak bisa memenuhi, jadi nggak bisa dipakai. Dan Anda sendiri pun nggak bisa membuat kincir angin kalau misalnya buat sendiri itu. Lalu juga harganya tinggi banget, kayak gitu. Jadi bagaimana sih cara Anda kelompok 1, para pengusaha atau bisa juga kelompok 2 memutuskan apakah Anda akan mendirikan perusahaan di daerah itu atau tidak? Gitu. Dengan pertimbangan plus dan minusnya. Kalau misalnya kita kan ada namanya sekarang global. Nah, perusahaan global. Kalau kita ambil pakai M itu gimana? Misalnya di situ tersedianya pasarnya bagus. Terus Material nggak ada. material nggak ada. Nggak usah bikin produk. Tapi kita kan global nih. Kita ambil dari berbagai yang ada. Misalnya pojok sana ada, pojok sana dalam arti daerah sana ada. Nah, dia siap juga untuk masuk. Oke, saya siap. Nah, jadi kan pasar bagus, material punya. Terus lagi untuk persediaan tenaga dan persediaan apa itu? Mahal. Tenaganya mahal. Tenaganya mahal. Atau dari kayak ketemu lagi deh, ada 2 daerah misalnya. Yang satu dia punya pasar, nggak punya material. Yang satu dia nggak punya pasar, dia punya material. Ya itu maksud saya. pindah ke tempat yang ada material, tapi kan pasar bisa dipasarkan ke tempat lain. Terus kalau nanti tiba-tiba ada lagi yang lainnya, maksudnya bagaimana cara Anda mempertimbangkan untuk memilih sebuah daerah? Nah, kalau menurut saya pertimbangan daerah itu kita harus mempertimbangkan dulu lokasi A dan lokasi B-nya itu biayanya masing-masing. Contohnya daerah lokasi A, kita pertimbangkan biaya lokasi A tersebut dari keseluruhan kan pasar, material, tenaga kerja ataupun sumber tenaga segala macamnya itu kita lihat cost-nya berapa gitu. Dan kalau lokasi B cost-nya berapa gitu. Nah, dari antara kedua lokasi ini kita lihat hasilnya gitu loh. Titik keseimbangan di antara lokasi A dan lokasi B ini yang mana kira-kira bisa labanya lebih tinggi gitu loh. Hasilnya lebih tinggi gitu loh. Ya, itu yang saya bilang di situ dari kelompok 1 ya. Nah, jadi di situ mungkin ya benar sekali ya katanya Mbak Helen. Jadi yang namanya itu kita sebenarnya punya di sini. Di mulut kita ada kok, di mulut kita ada. Cuma kenapa saya bilang miss di kelompok 1? Karena mungkin mereka nggak cantumin di itunya. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini dia penilaian terhadap faktor lokasi. Ini jadi kita teman-teman juga para calon manajer ini bisa menggunakan yang namanya analisis penilaian dalam suatu penilaian lokasi. Pastinya nggak ada yang namanya lokasi perfect, itu nggak ada.